Oke, ada yang mau komentar apa keluhannya, apa kendalanya saat menghadapi ujian? Silakan. Kira-kira 5 menit saya berikan sebelum kita mulai. Ini ada 21 orang yang sudah masuk. Ya, kita berharap tidak ada yang mengalami kendala saat ujian ya. Karena pada prinsipnya kalau kita tahu strateginya itu nggak susah, mudah sebenarnya. Oke, kalau nggak ada, saya mulai. Ya. Sekali lagi saya fokus di bidang quality control. Ya. Nah, untuk dibuka secara umum, ini kita harus lihat materinya itu di quality control, terutama di bidang industri. Ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengerti apa yang harus kita siapkan ya, apa yang harus kita lakukan saat kita mau ujian. Oke, ini saya ambil foto dulu. Total baru 23 orang yang masuk ya. Oke, mungkin sudah pernah mengikuti, sudah pernah mendengarkan materi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan ini. Tapi ya paling tidaknya kalau sudah pernah kita mengulang kembali ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, mereview ulang. Yang pertama itu di bidang industri, ya topik awalnya itu yang pasti ada obat ya. Farmasi itu bergerak tidak hanya di bidang obat-obatan, tapi juga bergerak di bidang bahan pangan yang harus kita kisi, yang harus kita kontrol. Nah, di sana untuk kisi itu dilakukan setelah dilakukan produksi. Tentunya ada teknologi. Nah, teknologi ini terkait dengan formulasi. Formula yang harus kita siapkan supaya nanti formula formula yang kita produksi itu cukup baik, apakah dia dalam bentuk tablet, sirup, atau yang lain ya. Kemudian di dalam produk bahan pangan itu ada makanan, minuman ya. Nah, tentunya semuanya ini perlu kita quality control, kita lakukan QC untuk mengontrol kualitas dari produk yang kita dapatkan. Dalam produksi di industri farmasi kita tidak terlepas dari regulasi. Regulasi itu terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah, terutama untuk dalam bidang produksi itu peraturan Kepala Badan POM. Nah, ini yang harus kita cermati, ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita update setiap saat. Ya, yang selalu saya amati itu kita tidak mengupdate peraturan-peraturan terbaru yang terkait dengan produksi. Nah, terkait dengan produksi ini tentunya terkait dengan bahan-bahan yang harus kita tambahkan, kita campurkan ke dalam produk. Baik itu dalam obat ataupun dalam bahan pangan. Nah, di dalam bahan obat ada pewarna, ada pemanis, ada bahan-bahan tambahan yang lain. Semuanya nanti terkait dengan CPOB, kalau dia untuk produk obat sintetis. Kalau obat bahan alam itu terkait dengan produk-produk peraturannya yang berhubungan dengan CPOTB. Nah, gitu juga dengan bahan pangan. Ini terkait dengan bahan-bahan tambahan yang harus kita tambahkan. Apakah dia sebagai bahan pembantu pengental, emulsifying agent, suspending agent, atau pengatur keasaman, maupun pewarna, pemanis, dan pengawet. Nah, tidak terlepas juga di dalam produk obat juga tetap ada pengawet. Nah, selain peraturan Kepala Badan POM, kita juga harus mengupdate
ya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, yang biasa kita kenal dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, ini dalam bidang produksi juga terkait dengan bahan-bahan tambahan dan apa yang perlu, yang boleh di dalamnya. Setiap saat mengalami revisi, mengalami perubahan-perubahan. Jadi regulasi ini yang harus kita cermati dalam mengendalikan produk supaya dia tetap bermutu. Nah, itu kira-kira sebagai awal yang harus kita cermati. Peraturan terbaru untuk bahan pangan, nah ini kategori bahan pangan itu peraturan 2019. Jadi yang lama itu sudah tidak berlaku. Gitu juga bahan tambahan pangan, ini tahun 2019 yang terbaru. Peraturan Kepala Badan POM. Terkait dengan persyaratan dalam campuran, ini sudah ada yang terbaru tahun 2021. Jadi tidak lagi seperti dulu, setiap bahan tambahan mempunyai kadar maksimal masing-masing dan itu yang kita tambahkan sampai maksimal, bahkan bisa berlebih. Nah, berlebihnya itu yang kita kontrol. Tetapi sekarang bisa jadi kedua bahan tambahan sama-sama mempunyai kadar maksimal yang diperbolehkan, tetapi kalau nanti dicampurkan apakah dia satu golongan atau berbeda, ini punya aturan tersendiri. Sehingga nanti kita dapatkan tidaklah bisa kita tambahkan secara maksimal masing-masing, tapi ada batasan yang harus kita cermati di sini. Nah, kemudian kita harus tetap mengupdate peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BSN. Ini cukup banyak peraturannya yang harus kita cermati sebagai ahli farmasi. Ya. Jadi kita harus ikuti dalam quality control, tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada. Nah, yang terbaru itu kita harus mempunyai akun tersendiri di BSN, Badan Standarisasi Nasional. Kalau kita tidak punya akun, kita tidak bisa masuk ke dalam untuk mengikuti perubahan aturan yang dikeluarkan oleh BSN. Berbeda dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM, nah ini tidak perlu akun. Yang penting kita bisa akses, kita mau searching, nah ini sudah kita nanti dapatkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke. Nah, kemudian terkait dengan perhitungan-perhitungan yang bakal kita lakukan, kita harus siap mengkonversi sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Konversi ini bertujuan supaya nanti satuan-satuan yang kita gunakan dalam proses perhitungan sama, jangan berbeda. Kalau yang dibagi itu dalam satuan miligram, ya sama-sama miligram. Kalau yang dibagi itu dalam satuan mililiter, ya sama-sama mililiter, jangan liter. Yang 1 liter, yang 1 mililiter. Jadi harus kita konversi, ya, disamakan dulu satuannya. Misalnya kalau nanti satuannya dalam berat, massa, nah ini terkait dengan miligram dan kilogram, ya, dan gram. Kalau 1 kilogram itu 1000 gram, kemudian 1 gram 1000 miligram, walaupun tampaknya sederhana, kadang-kadang kita lupa di sini. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. 1 miligram itu sama dengan 1000 mikrogram. Ya. Nah, kemudian dalam hal menimbang, ini selalu terjadi kesalahan. Perhatikan penimbangan, terutama alat yang digunakan. Di dalam alat tersebut ada batas minimal dan batas maksimal yang diperbolehkan. Walaupun digitalnya bisa jadi sampai 5 di belakang koma dengan satuan gram, tapi harus dicermati di dalam alat tersebut ada batasnya. Ada batas maksimal dan ada batas minimal. Kalau dinyatakan batas maksimalnya 200 mg, jangan ditimbang lebih dari 200. Itu juga kalau batas minimalnya 10 mg, jangan ditimbang 5 mg. Nah, ini tidak mungkin. Ini yang menyebabkan nanti kesalahan-kesalahan dalam quality control. Kesalahan itu adalah kesalahan kerja. Sehingga nanti bisa jadi kadarnya tidak sesuai, bisa jadi lebih kecil atau bisa jadi lebih besar. Nah, ini yang selalu menjadi masalah dalam hal kerja. Oke. Nah, berikut dalam hal satuan volume, ini juga sama, kita harus konversi. Kalau dia satuannya liter, sementara yang membagi itu mililiter, harus kita samakan. Apakah kita mau jadikan liter atau mililiter?
Gitu juga kalau nanti dalam satuannya satuan mililiter, mau dibuat satuannya mikroliter atau mililiter. Disamakan dulu satuan-satuan tersebut dalam perhitungan, baik itu kali, tambah, ataupun pembagian. Nah, ini yang harus kita cermati dalam konversi volume. Kemudian yang berikutnya, mengkonversi bilangan-bilangan desimal ke dalam bilangan pecahan. Bilangan-bilangan desimal ke dalam bilangan pecahan atau bilangan bereksponen, supaya nanti kita dapatkan perhitungannya jauh lebih mudah. Maaf, baik itu muslim ataupun non-muslim, ini di dalam Alkitab atau di dalam Al-Quran selalu diajarkan proses pembagian yang diutamakan, supaya nanti prosesnya lebih mudah. Nah, itu kira-kira yang perlu kita cermatin filosofis yang kita dapatkan dari Alkitab ataupun dari Al-Quran, ya. Oke, misalnya 0,1 kita buat pecahannya menjadi 1/10. Itu dalam bentuk pecahan. Nah, kalau kita buat menjadi bilangan bereksponen menjadi 10⁻⁻1. Ini sangat penting dalam perhitungan supaya nanti lebih mudah menghitungnya. Kita tidak perlu melakukan proses perkalian, tapi diutamakan proses pembagian. Atau misalnya 0,5 bisa kita buat menjadi pecahan 5/10. Atau disederhanakan menjadi 1/2. Bisa juga dibuat menjadi bilangan bereksponen 5 kali 10⁻⁻1. Gitu juga dengan bilangan-bilangan yang lain. Misalnya 0,02, 2/100. Atau kita dapatkan 2 kali 10⁻⁻2. Karena 100 itu sama dengan 10⁻². Kalau kita naikkan menjadi 10⁻². Nah, demikian juga dengan 0,15 kita sederhanakan menjadi 5, bilangan pecahannya menjadi 15/100, atau bisa disederhanakan sama-sama dibagi dengan 5. Berarti kita dapatkan 3/20. Nah, kalau dibuat menjadi bilangan gabungan, pecahan ada dan bilangan bereksponennya ada, berarti bisa kita buat menjadi 3/2 kali 10⁻⁻1. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu konversi-konversi dalam perhitungan yang perlu kita lakukan supaya nanti proses pembagian, perhitungan, kali-kali, penjumlahan, dan lain-lain jauh lebih mudah. Kita tidak perlu membuat perkalian-perkalian yang rumit. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya dalam proses persentase. Kalau namanya persentase itu siapa yang kita cari posisinya di atas, sementara dalam campurannya posisinya sebagai pembagi. Layaknya kalau kita mencari keuntungan. Tentunya keuntungan, persen keuntungan, maka untungnya di atas, modalnya di bawah kali 100%. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam satu formula, apakah kita membuat roti atau membuat tablet, nah ini salah satu bahan yang mau kita hitung persentasenya, misalnya sakarum laktis. Tentunya sakarum laktis dibagi dengan total berat campuran kali 100%. Oke, nah itu kalau nanti persentasenya berat per berat. Bisa kita dapatkan dalam bentuk volume per volume atau cairan dengan cairan. Misalnya kita membuat etanol 70% yang kita encerkan dari, ya, 96%. Tentunya ini kita dapatkan harus ada penambahan air. Maka sebagai penyebut, pembagi, itu adalah volume campuran total. Alkohol yang ditambahkan, posisinya alkohol yang didapatkan, posisinya di atas sebagai pembilang, ya, volumenya, kemudian volume campuran total berada di sebelah bawah. Demikian juga kalau misalnya berat per volume atau padatan di dalam cairan, misalnya kita masukkan gula ke dalam satu cairan, ke dalam pelarut air. Ada 1 liter air dimasukkan kurang lebih 100 gram gula. Nah, satuannya harus samakan. Ya. Nah, kita dapatkan nanti kalau dia satuannya mililiter ya disamakan. Tapi kalau dia berat per volume tentunya gram per mililiter. 100 gram gula dibagi dengan volume airnya, volume campurannya itu 1000 mililiter atau 1 liter, ya. Jadi kita rombak menjadi 1000 mililiter konversinya kali 100%. Nah, itu kira-kira kalau nanti kita dapatkan untuk persentase dari padat dengan padat,
volume cair dengan cair atau padat dengan cair misalnya. Berapa gram 25% natrium hidroksida yang harus disiapkan untuk membuat 60 gram larutan natrium hidroksida. Nah, ini tentunya 25% ini kita rombak menjadi pecahan. 25/100 atau seperempat. Nah, kalau sudah kita buat menjadi pecahan, persennya dibuang. Kita dapatkan seperempat. Tentunya 100%, 100/100 juga kita buang. Cukup massa terlarut dengan massa campuran. Berapa massa campurannya? Massa campurannya 60 gram. Yang ditanya NaOH-nya. Nah, kalau kita dapatkan nanti rumusnya, maka rumusnya sebagai berikut. Ya. Nah, ini kita dapatkan untuk rumusnya. Massa zat terlarut per massa campuran sama dengan seperempat atau 25/100. 60 dibagi dengan 4 dapatnya 15. Nah, kurang lebih seperti itu hasilnya ya. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi pecahan, maka perhitungannya menjadi lebih sederhana. Itu kalau misalnya kita kepingin menghitungnya lebih mudah ya. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Dalam satuan-satuan juga kita selalu dapatkan kadar itu dihitung dalam satuan ppm, ya, ppm part per million atau bagian per sejuta, BPC, sama itu, gram zat terlarut per gram campuran. Kalau dia nanti cairan, padatan di dalam cairan, tentunya kita tinggal rombak gram per mililiter campuran, ya. Dikali dengan 10⁻⁶ atau 1 juta per million per sejuta ya. Nah, kita ambil contoh 100 gram air laut, 100 kg air laut terdapat 0,001 gram raksa atau merkuri. Nah, ini kita harus konversi apakah mau kita samakan satuannya gram atau kilogram. Tapi kalau hemat saya lebih baik dirombak ke dalam gram supaya nanti lebih mudah. Karena kalau gramnya ini terlampau kecil, desimalnya sudah 4 desimal di belakang koma, kita jadikan kilo lebih banyak lagi. Nah, jadi kita kali dengan 1000, maka kita dapatkan 100.000 atau 10⁻3, 10⁻5, karena nolnya ada 5 kalau untuk 100 kg air laut dirombak ke dalam gram. Oke. Nah, tentunya kalau nanti kita menentukan berapa ppm dikali dengan 10⁻6. Nah, ini berarti kita dapatkan bagian per sejuta atau ppm-nya. Air raksanya itu di belakang desimal ada 4, berarti 10⁻⁻4. Kemudian untuk massa dari air lautnya 100 kg atau 100.000 gram sama dengan 10⁻5 dikali 10⁻6. Nah, ini tinggal dicoretkan 6 dengan 5 tinggal 1 di sini. Nah, kemudian ini dicoretkan tinggal 10⁻3. 10⁻3 itu sama dengan artinya desimal di belakang koma itu ada 3 angka gitu ya. Nolnya dengan angka terakhir itu ada sebanyak 3. Nah, kalau kita cermatin di sini berarti kita dapatkan 0,001 atau 0,0010 bagian per sejuta. Nah, kurang lebih seperti itu kalau nanti kita menggunakan bilangan bereksponen atau bilangan pecahan ya. Oke. Nah, ini terkait dengan konversi-konversi dan konsentrasi yang kita siapkan. Kemudian yang berikutnya membuat larutan. Ini sangat penting dalam hal membuat larutan karena ini memberikan atau menjadi ukuran bahwa pekerjaan kita itu nanti bisa benar dalam quality control. Jadi kita tidak asal membuat larutan. Yang pertama itu dalam bentuk padatan. Tentunya kita timbang, kita larutkan dalam pelarut yang sesuai, yang bisa melarutkan bahan-bahan tersebut sampai batas yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan 1 liter, ya 1 liter titik akhirnya meniskus bawahnya itu kita dapatkan
pada posisi batas tanda 100 ml atau 500 sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, misalnya kita dapatkan ya, berapa molaritas larutan yang mengandung 4 gram NaOH dalam 250 ml larutan. Nah, ini kita menentukan berapa besar molaritas. Kalau kita memang berada di bidang farmasi, tentunya kita tidak asing lagi untuk menentukan konsentrasi dari satuan molaritas atau molarity. Molaritas itu sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, yang perlu kita hitung, kita cari itu adalah massa molekul relatif dari NaOH. Natrium itu AR-nya, massa atom relatifnya sebesar 23, hidrogen 1, oksigennya 16. Berarti kalau kita totalkan sebesar 40. Nah, jadi kita dapatkan gram NaOH-nya 4 gram, ini 40, mR-nya dikali 1000 per volume sebesar 250. 1000 dibagi 250 dapat 4. 4-nya ini matikan dengan 40, berarti dapat 10. Tentunya tinggal 4 dibagi 10, maka hasilnya 0,4. Nah, kurang lebih seperti itu kalau nanti kita dapatkan molaritas dari NaOH yang bakal kita buat dari zat yang dalam bentuk padatan. Ilustrasinya dalam pembuatan seperti berikut. Nah, tentunya kita dapatkan nanti bahan bakunya yang tersimpan di dalam kemasan. Ini kita ambil kurang lebih 4 miligram, 4 gram. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah, kita masukkan ke dalam lampu ukur, baru kita tambah dengan air sampai batas tanda sebesar 250 mg. Nah, itu kalau kita mau membuat zat yang dalam bentuk padatan. Nah, sebaliknya kalau kita ingin membuat larutan dalam bentuk cairan, ini kita harus lakukan pengenceran dulu. Tapi pengenceran itu bisa dilakukan setelah kita tahu molaritas yang sebenarnya sebelum kita encerkan dari larutan yang bersangkutan. Nah, di dalam kemasannya selalu kita dapatkan pertama informasi massa jenis, kemudian persentase dari larutannya, dan massa molekul relatif. Nah, ini kita tinggal gunakan massa jenis kali dengan persentase dikali dengan 10 per mr. Kemudian baru kita gunakan rumus pengenceran. Misalnya, kalau kita ingin membuat larutan 500 ml H2SO4 0,1 molar, yang kita buat dari H2SO4 yang PA, proanalis, di dalam kemasannya kita dapatkan informasi, misalnya massa jenisnya 2,5 gram per mililiter atau kilogram per liter, dan persentase larutannya 98%, mR-nya 96. Nah, tentunya kita harus mengambil dulu larutan dari H2SO4 yang pekat ini berapa mililiter, baru kita encerkan sampai 500. Nah, langkah pertama kita harus menghitung berapa molaritas larutan yang mempunyai informasi massa jenis, persentase, dan mR-nya ini. Baru kita bisa lakukan perhitungan berapa volume dari H2SO4 pekat yang perlu kita ambil untuk diencerkan. Oke, nah ilustrasinya kita dapatkan nanti di dalam kemasan botol dari H2SO4, informasinya adalah massa jenis, persentase, dan mR yang ada di sana. Di samping itu ada impurity atau pengotor-pengotornya dengan persentase tertentu. Oke, langkah pertama kita hitung dulu molaritas yang ada di dalam kemasan H2SO4 ini. Berapa sebenarnya? Kita masukkan datanya, rho-nya 2,5, persentasenya 98, dikali 10 per mr. Nah, ini tinggal matiin 98 dan 98. Tentunya kita dapatkan molaritasnya sebesar 25 molar. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan dari konsentrasi H2SO4 di dalam kemasan. Nah, dari sini baru kita lakukan pengenceran. Kita gunakan rumus pengenceran untuk mengambil berapa mililiter H2SO4 yang ada di dalam botol tersebut. Sehingga kita nanti encerkan sampai 500 ml. Nah, kira-kira seperti berikut hitungannya. Kita masukkan ke dalam rumus.
Moralitas kali dengan volume sebelum dan sesudah pengenceran harus sama. Nah, molaritas sebelum diencerkan itu sebesar 25 molar. Kita kali dengan volume, molaritas yang diinginkan sebesar 0,1, dan kita membuat sediaan atau larutan hasil pengenceran sebanyak kebutuhan kita sebesar 500 ml. Nah, ini tinggal matikan 0,1 ini dengan 500 berarti dapat 50. 50 tinggal dibagi dengan 25, kita dapatkan 2 ml. Artinya kita tinggal ambil 2 ml dari botol ini, dari kemasan, baru kita encerkan sampai 500 ml. Nah, kita menambahkan harus 4 ini jangan tegak lurus, tapi melalui dinding. Karena punya resiko yang cukup besar, khusus untuk harus 4. Kalau kita jatuhkan, nanti akan terjadi ledakan. Gitu juga kalau kita mengencerkan dengan air, maka airnya kita harus lewatkan melalui dinding dulu. Setelah dia cukup banyak, baru kita bisa teteskan. Awalnya harus dari dinding supaya pengencerannya perlahan-lahan. Nah, kurang lebih informasi yang harus saya berikan seperti itu. Nah, kalau sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke intinya dalam quality control, ini adalah basicnya, ya, dasar-dasarnya. Oke. Bin Pasar Ibu, sehat. Ada yang tanyakan? Agustinus Pasar Ibu. Ini udah senior-senior semua ini. Ya, Pak. Ada yang bertanya, silakan. Kami selalu sehat, Pak. Ya. Hairul Amri Batubara. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya pengenceran larutan. Kalau kita menghitung proses pengenceran ini basic untuk menentukan berapa kali pengenceran dalam perhitungan. Selama kita tahu filosofis ilmunya, kita tidak perlu melakukan perhitungan secara matematis, tapi kita gunakan logika berpikir kita. Pengenceran yang dilakukan itu konsentrasi pertama kali dengan volume pertama sama dengan konsentrasi kedua kali volume kedua. Kalau pengencerannya N kali, maka untuk volumenya yang harus kita bagikan tentunya volume terbesar bagi terkecil. Kalau data yang diketahui ada 2 volume, ya, konsentrasi yang ditanya. Atau sebaliknya, kalau nanti kita mau mencari berapa besar pengencerannya, berapa kali pengencerannya yang diketahui data konsentrasi sebelum dan sudah pengenceran, maka konsentrasi yang besar dibagi yang kecil tetap, yang besar bagi dengan yang kecil. Nah, kalau nanti terjadi pengenceran yang pertama, tentunya konsentrasi akan mengalami penurunan sebesar pengencerannya. Kalau pengencerannya 10 kali, maka konsentrasi akan turun 10 kali. Kita tinggal bagikan dengan 10. Nah, kalau nanti untuk volume, terjadi peningkatan, volumenya akan bertambah kalau kita encerkan. Maka kalau ditanyakan berapa besar volumenya, tinggal tergantung berapa kali besar pengencerannya.
Kalau pengencerannya 100 kali berarti tinggal kita kali. Artinya kalau terjadi peningkatan kita kali, kalau terjadi penurunan kita bagikan. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya, bila ke dalam 1 ml harus 4 2 molar ditambahkan air sehingga memperoleh 100 ml larutan. Maka konsentrasi larutannya adalah, nah awalnya 1 ml setelah diencerkan menjadi 100 ml. Ini tentunya 100 dibagi 1 dapat besaran pengencerannya sebesar 100. Nah, kalau yang ditanyakan konsentrasi itu terjadi penurunan, tinggal bagikan 2 dibagi dengan 100, karena pengencerannya 100 kali. Maka kita dapatkan sebesar 0,02. Ya. 2 tinggal dibagi dengan 100. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak perlu gunakan matematisnya selama kita sudah tahu filosofis ilmunya. Jadi kita bisa menghitung jauh lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke intinya, yaitu volumetris. Volumetris ada yang namanya alkalimetri, artinya kita menentukan kadar dengan menggunakan senyawa basah. Yang ditentukan tentunya senyawa asam. Nah, gitu juga dengan volumetri yang lain, bisa jadi volumetrinya itu adalah asidimetri, ya. Yang kita tentukan nanti tentunya senyawa basah menggunakan senyawa asam. Ada volumetri itu bromometri, iodometri, permanganometri, kompleksometri. Tapi pada prinsipnya sama. Ya. Intinya sama. Jadi kalau nanti alkalimetri sudah bisa memahami, maka untuk yang lainnya tinggal ngikutin alur dari perhitungannya. Oke, nah basicnya kurang lebih seperti demikian. Kalau misalnya kita melakukan titrasi, ini namanya volumetris karena kita menggunakan alat-alat sederhana dan diteteskan sedikit demi sedikit. Larutan yang digunakan sebagai larutan baku adalah senyawa basah, artinya yang ada di dalam buret ini adalah basah, yang mau ditentukan senyawa asam. Yang mana termasuk kelompok senyawa asam? Senyawa asam itu yang mempunyai gugus karboksilat, COH. Nah, di sudut ini ada karbon, ya. Jadi ada oksigen sebanyak 2 dengan hidrogen, itu gugus COH. Atau SO3H. Nah, ini yang merupakan sampel atau senyawa yang bersifat asam yang layaknya ditentukan kadarnya menggunakan senyawa basah. Misalnya kita dapatkan senyawanya dari asitosal. Nah, ini nanti kalau kita buka farmakope Indonesia edisi berapapun akan kita dapatkan strukturnya seperti demikian. Ya. Gugus karboksilat inilah yang bisa ditentukan yang sebagai indikator atau penunjuk bahwa senyawanya bisa dilakukan dengan cara alkalimetri. Nah, asitosalnya dilarutkan ke dalam pelarut yang memang bisa melarutkan, tentunya biasanya ini lebih mudah larut dalam etanol, sukar larut dalam air, maka kita gunakan pelarutnya etanol. Nah, senyawa basah yang kita gunakan, ini nanti bisa senyawa basahnya dari NaOH, tetapi sebelum kita tambah dengan NaOH tetes demi tetes, kita harus tambahkan indikator PP, 2 tetes atau 3 tetes dari indikator PP. Nah, gitu kita teteskan indikator PP, awalnya tidak berwarna. Kemudian setelah ditambah NaOH, nah ini akan berwarna merah, jambu atau pink. Artinya titrasi sudah berakhir, sudah wajib dihentikan. Jangan sampai warnanya merah beneran. Ya. Jadi cukup sampai di pink. Ya. Kalau nanti kita kocok hilang, tambahin 1 tetes. Masih hilang, tambahin 1 tetes. Kalau sudah stabil, sudah dihentikan, jangan ditambah lagi. Nah, yang paling penting pertama yang harus kita cermatin adalah kalau kita menentukan metodenya, apakah alkali, asidimetri, permanganometri, dan lain, kunci utamanya adalah di struktur dari molekulnya. Kalau dia punya struktur asam, bisa kita tentukan dengan alkalimetri. Kalau strukturnya basah, bisa dilakukan dengan asidimetri.
Siapa yang senyawa bersifat basa? Nah, ini senyawa-senyawa yang punya gugus amin. Ya, yang punya gugus amin atau NH, N, ataupun NH2. Oke, sebelum saya lanjutkan. Ini tampaknya masih tertutup semua, tidak buka eh, kamera. Saya nggak tahu posisinya seperti apa, apakah memang mengikuti atau tidak, tapi yang pasti akan saya acak, ya. Hairul Amri mana ini? Iya Pak, Ya. Nah, kira-kira senyawa yang bersifat basa itu yang bisa kita ambil dalam titrasi senyawa apa kira-kira? kurang paham Pak. Oke. Nah, kita mengenal senyawa yang namanya propanolol, labetalol, atenolol, ataupun yang lain, ya, sebagai antihipertensi. Silakan dilihat dulu struktur dari salah satunya, ya, misalnya propanolol dari internetnya, wifi-nya, Pak, di searching dari Google-nya, ya. Boleh yang lain silakan lihat, biar saya tunjukkan secara nggak langsung nanti. Jadi kalau misalnya aktif, ini bisa melihat, itulah basic untuk menentukan kadar dari senyawa dengan cara asidimetri. Ya. Yang lain silakan sambil dilihat juga. Nurul Natasha, Iya, Pak. ya, ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan. Ya, memang intinya kita untuk ujian, tetapi artinya kita di sini bukan untuk menghafal, ya, tapi saya memberikan pemahaman supaya nanti dalam proses perhitungannya bisa memahami apa yang harus dilakukan, ya. Oke, gimana Heros, sudah dapat? Sudah dapat? Belum? Ya, bisa di-search di apa ya, di Google-nya propanolol misalnya. Tapi dituliskan di depannya itu pakai struktur, ya. Struktur dari propanolol. Nah, ini ya. Oke, kita buka dulu. Saya share dulu ya. Nah, ini kalau nanti kita lihat struktur dari propanolol ada gugus amin, itu artinya dia bersifat basah, ya. Jadi berbeda dengan eh, asetosal tadi. Nah, dari sini kita bisa menentukan titrasinya bersifat asam. Ini juga ada amin, ini namanya amin sekunder, ini amin tersier, ini amin sekunder. Jadi setiap mengandung struktur NH atau N, itu artinya senyawanya bersifat basa. Nah, saya sambungkan dengan farmakologi. Senyawa yang bersifat basa ini cenderung dia diabsorpsi di lambung, di usus, bukan di lambung. Ya.
Jadi kalau dia diabsorpsi di usus tentunya harus suasananya basah. Oke, dengan demikian kita mengkonsumsi dari propanolol itu setelah makan, bukan sebelum makan, dengan struktur seperti ini. Nah, kalau kita konsumsi sebelum makan, maka nanti aminnya ini akan menangkap hidrogen dari asam lambung sehingga dia bermuatan positif. Kalau dia bermuatan positif, tidak akan diabsorpsi oleh lambung. Dia harus dalam bentuk utuh sebagai sinyal seperti ini baru diabsorpsi. Nah, itu kira-kira kalau nanti dari segi farmakologi. Artinya, kita sebagai konsultan ataupun sebagai informan obat, ini harus bisa memahami dari struktur kimianya. Tidak hanya menghafal, tapi kita lihat dari strukturnya. Jadi apapun obatnya, kita bisa menentukan kapan, sebelum, atau sesudah makan kita berikan. Nah, itu kira-kira gambarannya kalau kita lihat dari struktur. Oke, saya lanjutkan berikutnya untuk ke materi sebelumnya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah kita menghubungkan antara informasi yang ada di dalam farmakope. Informasi ini nanti yang bakal kita temukan di dalam setiap soal. Kalimat sederhana dari satu kalimat berikut ini selalu dituliskan. Apapun senyawanya tetap dinyatakan tiap mililiter. Reaksinya siapa terserah. Tiap mililiter natrium hidroksida 0,5 N setara dengan ada kata-kata tiap dan ada kata setara. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap 1 mililiter NaOH itu nanti bisa menentukan kadar dari asitosal sebesar 4,45,4 mg. Nah, gimana kalau nanti natrium hidroksidanya yang digunakan untuk titrasi sebanyak 10? Tentunya kita tinggal kali 10, nggak pusing-pusing. Berapa asitosal yang terdapat di dalamnya, kita tinggal kali 10. Jadi kata kuncinya adalah volume dari pelarut reaksi dan ekivalensi itu menjadi perhitungan yang cukup sederhana. Walaupun kalimatnya panjang lebar, kuncinya hanya di sini. Itu kalau nanti yang ditanya gram dari asitosal. Gimana kalau nanti ditanya persentasenya? Nah, kalau ditanya persentasenya tentunya sampel yang kita timbang itu harus didapatkan di sana. Ya. Cuma asitosal dibagi dengan berat sampelnya kali 100%. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk perhitungan kadar dalam bentuk persentase. Volume titran, volume NaOH 10, berat ekivalensinya 4,45,4 mg. Itu adalah massa dari asitosal yang didapatkan. Sampel berapa beratnya sebagai pembagi dikali dengan 100%. Itu basic. Sama halnya untuk kadar tadi di lautan. Nah, dari sini informasi yang pertama yang perlu kita pahamin adalah kesetaraan. Dicari ini yang perlu kita dapatkan informasi ini di dalam soal. Ya, kesetaraannya berapa. Kemudian volume titrannya, volume reaksi yang digunakan, dan berat sampel tinggal dikalikan 100%. Nah, kalau misalnya kita mentitrasi, ada kalanya kita mentitrasi karena air yang kita gunakan itu harus bebas CO2, maka air yang kita gunakan harus dipanaskan sampai mendidih kurang lebih 10 menit. Kemudian kita tutup dan didinginkan, jangan sampai terbuka. Ya, kita dinginkan, baru nanti kita gunakan. Kenapa harus kita panaskan? Karena di dalam air itu mengandung CO2. Jadi kalau nanti yang kita gunakan NaOH, maka NaOH-nya sudah bereaksi dengan CO2-nya menjadi natrium karbonat. Artinya konsentrasi dari NaOH-nya berkurang. Ya. Jadi dibutuhkan NaOH lebih banyak lagi. Dengan demikian kita harus lakukan titrasi dari pelarutnya atau blanko yang kita sebut dengan blanko.
Jadi untuk NaOH yang digunakan untuk belangko berapa besarnya? Dicari selisihnya dengan volume total pelarut dengan asitosalnya, dikurangin dengan belangko, baru dikalikan berat ekuivalensi. Itu kalau nanti ada titrasi dari pelarutnya atau belangkonya. Itu kalau nanti kita gunakan air, ya. Atau kita gunakan pelarut yang lain, tetapi pelarut tersebut akan bereaksi dengan pereaksinya, pentiternya. Maka kita harus lakukan dengan titrasi belangko. Tentunya volume total yang digunakan dikurang dengan belangko, baru dikalikan dengan berat ekuivalensi. Oke. Nah, kemudian dalam titrasi bisa jadi NaOH yang kita gunakan tadi belum distandarisasi. Standar dalam titrasinya ini di dalam farmakope kita dapatkan 0,5, tapi kita buat ternyata tidak sampai 0,5 atau lebih. Nah, ini tentunya harus kita standarisasi. Nah, kalau sudah kita standarisasi dan kita tahu berapa konsentrasi NaOH, maka NaOH yang kita buat tadi dibandingkan dengan standar yang ada di dalam farmakope sebesar 0,5. Maka kita gunakan rumus perbandingan dari normalitasnya. Yang kita buat N2, ini standarnya di farmakope 0,5 N1. Nah, kurang lebih untuk urutannya seperti itu. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan normalitas dari NaOH-nya, kita lakukan standarisasi. Nah, demikian juga kalau misalnya terjadi pengenceran, sampelnya ada 10 ml, semuanya kita encerkan menjadi 100 ml. Dari 10 menjadi 100, berarti pengencerannya 10 kali. Kita gunakan rumus pengenceran P, baru dilanjutkan kali 100% bagi dengan berat sampelnya. Nah, gimana kalau nanti pengencerannya hanya sebagian? Sampel kita 10 ml, tetapi yang kita encerkan hanya 1 ml. 1 ml kita encerkan menjadi 100, berarti pengencerannya 100 kali. Maka volume totalnya sebagai pengaruh, karena yang kita encerkan hanya sebagian, tidak seluruhnya. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan P dikali dengan P untuk rumus yang terakhir. Nah, kurang lebih urutannya itu, tapi basicnya ada di awal, volume sampel, volume titran, dikali dengan ekuivalensinya, kesetaraannya, dibagi dengan berat sampel. Itu untuk basicnya. Oke, kita lihat soal. Sediaan injeksi dengan kandungan magnesium sulfat ditetapkan kadarnya oleh bagian pengawasan mutu secara titrasi. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya kalimat ini, kita tidak butuh. Ya, sebenarnya kalimat ini bisa kita tinggalkan, tapi kita harus tahu intinya. Apa yang perlu kita cari? Yang pertama adalah berapa berat sampel. Yang kedua, berapa massa dari zat yang diinginkan atau persentasenya. Kita baca kalimat berikutnya. Pada prosedur tertulis sejumlah volume injeksi setara dengan lebih kurang 250 mg magnesium sulfat anhidrat. Nah, itu artinya kita dapatkan sampelnya sebesar 250 mg. Pada label tertulis injeksi magnesium sulfat 20%. Nah, ini kadarnya. Yang ditanya berapa volume injeksi yang dibutuhkan. Oke, tentunya persentase sama dengan volume injek per massa sampel kali 100%. Kalau kita tidak mau mengali 100%, cukup dibuat menjadi pecahan. 20% ini sama dengan 20/100 atau 1/5. Ya. Jadi persennya bisa kita hilangkan. Massa terlarut dan volume campuran. Oke, 1/5, 250 mg. Terus kita rombak ke dalam gram, karena satuannya gram per mililiter. Ya. Oke. Nah, ini berarti sama dengan 1/4. Ya. Yang ditanya volume campuran. Kalau gitu kita dapatkan 250/1000 atau 1/4. Jadi kita dapatkan nanti sama dengan 5 dibagi 4. Ya.
dapatnya 1,25 mililiter. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang penting, yang pertama saya bacakan dulu, berikutnya saya berikan kuncinya, ya. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pahamin di sini. Ya. Pertama itu, bagian quality control melakukan penetapan kadar dengan metode titrasi sejumlah 400 mg sampel, ini berarti berat sampel, itu yang menjadi catatan, dilarutkan dalam bla 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 sampai 50 ml, berarti volume larutannya 50 ml. Kemudian dititrasi dengan natrium metoksida 0,1 N menggunakan burette 50 liter. Artinya semua sampelnya ini nanti akan kita titrasi dengan natrium metoksida, ya. Setiap mililiter titran setara dengan, nah ini kita dapatkan artinya sudah kesetaraannya. Titik akhir titrasi endpoint tercapai pada konsentrasi 23,3, 23,4, 23,0. Nah ini dijumlahkan dan dirata-ratakan, kurang lebih kalau nanti kita jumlahkan dapatnya 23,2 sekian, gitu ya. Jadi nggak perlu kita bulat-bulatin. Nah itu untuk volume titrannya. Nah kalau volume titrannya dapat sekitar 23, tinggal kalikan langsung dengan 16,81. Nah itulah massa dari dikumarol. Kalau nggak ditanya persentase, nggak perlu kita hitung persentasenya, nggak perlu dibagi 400. Cukup volume rata-rata ini dikalikan dengan 16,81. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi cukup volume titran kalikan berat ekivalensi. Dirata-ratakan kalikan dengan 16,81. Jadi yang pertama kuncinya, yang penting kita cermatin dari soal berapa berat sampel, volume titran, dan kesetaraan. Jadi ada 3 kunci di sana yang harus kita perhatikan. Yang perlu kita cari data itu ada di mana. Oke, nah jadi kalau kita kalikan dapat sebesar 390,55. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, demikian juga yang ini saya nggak perlu baca semua, cukup cermati berapa sampel. Kalau kita lihat di sini nanti sampelnya ada 100 mg. Volumenya sampel tersebut dilarutkan dalam 30 ml larutan. Berarti volume larutannya 30. Kemudian dititrasi, ya, titik akhir titrasinya 7,2. Yang perlu kita cari adalah ekivalensi. Nah, di sini kita dapatkan ekivalensinya 13,6. Jadi pertama data adalah berat sampel, volume sampel. Ya. Nah, ini nanti kalau terjadi pengenceran. Terus volume titran dan ekivalensinya. Kalau volume titran kita kalikan langsung ke ekivalensi, itu dapat miligram dari allopurinol. Ya sederhananya 7 dikali 13 gitu ya. Itu miligram dari allopurinolnya. Pertanyaannya berapa persen? Tentunya dibagi dengan 100 miligram dari sampel. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita dapatkan volume kali berat ekivalensi per berat sampel. 7,2 kali 13,61 dibagi 100. 100-nya mati. Maka nanti kalau dikalikan, kita dapatkan 97,99 atau diberatkan 94%. Kemudian yang berikutnya, ini sama. Ya. Nah ini yang perlu kita lihat adalah, yang pertama adalah berapa sampel yang ditimbang. 200 mg itu adalah kadar besi fumarat dalam tablet. Tapi sampel yang ditimbang setara katanya 300 mg itulah adalah sampel.
yang diambil dari 20 tablet digerus, kemudian dilarutkan. Nah, volume larutannya sebesar 25 ml. Jadi ini 300 mg sampel dilarutkan sampai 25 ml. Pertama yang paling penting adalah berat sampelnya. Kemudian yang berikut kita harus berusaha mencari ekivalensinya. Ekivalensinya 16,99. Volume titrannya itu yang kita harus cari. 17,25. Kalau 17,25 kita kalikan dengan 16,99 atau sederhananya 17 kali 17 gitu ya. 17 kuadrat. Nah, itu adalah berat besi fumarat dalam satuan miligram. Pertanyaannya berapa persen? Berarti kita harus bagi dengan berat sampel. Jadi volume titran kali ekivalensinya dibagi berat sampel kali 100%. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau nanti kita masukkan datanya, ini tinggal matikan, nolnya 2, ini nolnya 2, berarti nanti kita tinggal bagi 3. Sederhananya 17 kali 17 dibagi 3. Jadi kita dapatkan nanti 97,69%. Nah, itu baru kita dapatkan persentase di sini. Oke, nah saya kira untuk bagian ini saya cukupkan, saya lanjutkan berikutnya, saya lompat materi-materi yang hampir sama. Ya. Intinya kita harus mencari volume titran, berat ekivalensi, dan berat sampel tinggal kali dengan 100%. Oke, nah berikut saya lanjutkan bagian kedua, yaitu bagian indeks kepolaran campuran pelarut. Nah, ini kita ingin mencampurkan dari 2 pelarut atau lebih, kemudian kita bisa memperkirakan kepolarannya setelah kita campurkan. Sehingga kita bisa memprediksikan beberapa zat yang bakal terpisahkan di sana. Ya. Ini adalah basic untuk di kromatografi, baik kromatografi lapis tipis, kertas, ataupun kromatografi pelung, dan HPLC maupun gas kromatografi. Oke, ada 2 pelarut yang kita campurkan, maka nanti kita menentukan berapa kepolaran dari campuran tersebut. Nah, ini kita dapatkan indeks kepolaran, kemudian F-nya itu adalah fraksi komposisi pelarutnya, berapa fraksinya masing-masing yang kita campurkan, apakah fraksinya 1:3, 1:4, atau yang lain, baru kita kalikan dengan kepolaran dari pelarutnya masing-masing, sehingga kita dapatkan total dari kepolaran, total dari komposisi pelarutnya. Ya. Fraksinya dibagi dengan total komposisi pelarut. Kalau misalnya 1:3, berarti totalnya ada 4, 1 tambah 3, pada 2:5, berarti 2 tambah 5, 7, jadi 2/7, dan ditambah dengan 2/5 yang masing-masing kita kali dengan kepolaran masing-masing. Oke, kita ambil contoh. Ada 3 pelarut yang bakal kita campurkan. Pertama ada kloroform, aseton, asam formiat dengan komposisi masing-masing 10, 2, dan 1. Indeks polaritas masing-masing 4,1, 5,1, dan 6,0. Yang ditanya indeks kepolaran eluen setelah kita campurkan. Oke. Nah, masing-masing kita dapatkan sebesar kloroformnya 10, totalnya ini tinggal kita jumlahkan, 10 tambah 2 tambah 1 berarti 13, 10/13 tinggal dikali dengan indeks polaritas dari kloroform. Nah, demikian juga untuk aseton, kita dapatkan 2 bagian, 2/13 kali dengan kepolarannya. Yang terakhir asam formiat 1 bagian, itu dibagi dengan total komposisinya 13 dikali dengan kepolarannya 6,0 atau 6. Nah, hasil perkaliannya ini nanti kita tinggal jumlahkan, maka kita dapatkan kepolaran total dari pelarut hasil campurannya. Nah, kalau kita bulatkan sebesar 4,0. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang tanyakan? Silakan. Silakan. Kalau ada yang tanyakan.
Ramadhani, ada yang tanya? Silakan. Oke. Ahyadi Fauji. Ayo silakan kalau yang tanyakan. Kalau ada yang nggak paham silakan. Kalau nggak saya main gas saja ini nanti. Saya ngoceh aja. Ya, silakan kalau mau tanyakan. Oke. Pontas Lumban Tobing. Mana ini orangnya? Siapa? Wah, gantengnya. Aduh. Ya. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Ya, Sebenarnya kalau kalau misalnya kita Prof. mengukur itu semua Pak, itu ya rata-rata masih kurang ngerti juga Pak. Cuman gimana prosesnya biar kita cepat nangkapnya gitu aja lah Pak. Oh, gitu. Iya Pak. Kalau nangkap itu gampang nangkapnya. Ya. Gini, yang pasti berarti ada beban, itu yang pertama ya. Jadi nggak bisa nangkap cepat. Makanya saya tadi buka di awal itu adalah apa kira-kira kendalanya. Itu. Jadi ya silakan. Jadi saya bisa melihat saya harus pelan, apakah saya harus kecepatannya tinggi gitu. Jadi kalau kita sudah tahu apa keluhannya, jadi artinya potensi kita masing-masing itu sudah dapat gitu loh. Oh, di sini posisinya, gitu. Pak Pontas ini di mana tugasnya? Kalau kita bukan ada tugas Pak, cuman ya tugasnya di rumah aja gitu Pak. Ah, nggak mungkin. Tugasnya di rumah. Iya Oke, Pak. kesehariannya apa yang dilakukan? Saya biar gampang ambil contohnya. Artinya gini, saya ngambil contohnya itu sederhana, apa yang ada di sekitar kita. Kebetulan kita punya apotek. Jadi kegiatan kita Nah, ya di apotek kita sama hari-hari oke, gitu aja. iya, pas. Kalau gitu. Bapak beli paracetamol satu papan berapa? Beli ya, modal ya. 2000 Pak. 2.000. Oke, dijual berapa, Pak? Tergantung ininya juga Pak. Tergantung Ya, gini aja, kita nggak usah tergantungnya. Sederhananya aja, biar gampang gitu. Ya, kita nyari gampangnya nih. terkadang kita gak Dua jual setengah, 4000. 4.000. Oke. Iya Pak. Kalau nanti yang ditanya berapa untungnya, kan kita tinggal mencari selisih yang kita jual dengan modal kan. Iya Pak. Berarti untung 2.000 kan gitu ya. Benar? Belum bisa itu Pak 2000 karena kita kan masih ini masukkan Bukan. Itu tadi modal berapa? Modal 2.000. 2000 Pak. 2.000 ya. Dijual 4.000. Iya Pak. Ya ini gampangnya aja. Kita nggak usah memperumit kondisi. Itu kan tergantung kondisi tadi ya. Gampang, kita mau cari gampangnya. Jadi kalau kita jual 4.000, modalnya 2.000, otomatis untungnya kan 2.000 ya. Iya Pak ya. Oke. Sama dengan dalam penetapan kadar, kalau nanti kita kalikan volume titran dengan ekivalensi, itu adalah untungnya. Itu gampangnya. Modalnya mana? Modalnya adalah berat sampel. Modal kita tadi 2.000, untung 2.000. Berarti 2.000 per 2.000 kali 100%. Untungnya berarti 100%, kan gitu. Nah ini. Jadi
Saya harus bisa tahu basicnya supaya nanti memberikan contohnya, ilustrasinya lebih dekat, gitu ya. Kalau misalnya kita jual propanolol, modalnya berapa satu papan? Nggak usah detail, kasarnya saja. Kasarnya aja berapa modal? Modal propanol itu sekitar 8 ribuan, Pak. 8 ribuan. Oke, dijual berapa? 10 ribu. Berarti untung 2.000 ya. Iya, Pak. Oke. Jadi 2.000 per modal 8.000. Kan gitu ya. Seperempat lah itu kan gitu. Kalau dikali 100% berarti 100 dibagi 4. 25%. Kan gitu kira-kira. Cocok. Cocok, Pak. Nah, kan gampang gitu ya. Makanya saya tadi mau nanya basicnya dulu. Ngobrol di awal itu ya, 5 menit tadi. Ya. Baru saya bisa masuk gitu. Oke, nah gimana untuk di kuantitatif, di quality control, sama volume titran reaksi yang kita gunakan, kita tinggal kalikan dengan ekivalensi. Itulah untungnya. Kalau kita cerita di bisnis ya, itulah keuntungannya. Mana modalnya? Modalnya adalah berat sampel. Berarti pembaginya berat sampel. Kali 100%. Jadi udah gampang jadinya gitu ya. Oke. Nah itu kira-kira. Oke, kalau gitu saya ulangi. Satu soal. Ya, saya ulangi satu soal. Ini ya. Kita nggak perlu baca semua ini soal. Buang waktu. Ya. Kalau kita baca udah bisa habis waktu kurang lebih 1 menit. Sementara kita mengerjakan soal harus 1 menit selesai. Jadi yang penting kita cari mana kira-kira yang jadi sampel. Kata kuncinya Izin Pak, adalah sementara. Ya. Pak, Halo? Ya, ya Pak, izin Pak ya, ya. untuk mengulang soalnya Pak, boleh yang satu lagi Pak soalnya, yang agak ribet tadi Pak, yang kedua. Yang kedua. Ini ya. Yang tadi yang sebentar ya Pak. Ini. Kita Ini baru 3 soal kayaknya. 4 ya, baru 4 soal ya. yang Ini ini masih, kayaknya Pak. Ya ya ini Pak. ini ini sederhana ini. Paling Bingung sederhana saya. ini. Oke, saya urutkan dari yang pertama. Ya. Nah, ini ya, ini paling sederhana ya. Persentase 20% itu dibuat pecahan menjadi 1/5 gitu ya. Oke. Kemudian ini masanya dibuat menjadi gram. Karena dia kan massa per volume, gram per mililiter gitu ya. Oke, biar saya tulis lebih sederhana lagi. Ya. Saya tulis sederhana lagi. Saya turunkan ke bawah ini. Ini 250 harus kita bagi 10, dikali 10 × 3 atau sama dengan ya. Atau sama dengan 250 dibagi 250 dapat 1 ya. Terus 1.000-nya ini turun ke bawah dibagi 250 dapat 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah seperti ini, maka nanti atau saya sederhanakan lagi ya.
Jadi sebenarnya di sini teknik menghitung yang penting ya. Teknik menghitung. Nah, seperti ini. Ini kan kalau di atas sudah sama, di bawah tinggal bagiin 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 kepala 1. Mana yang kepala 1? Udah, pilihannya bola gitu. Jadi kita ngitungnya gampang jadinya. Kalau kita buat menjadi pecahan atau bilangan bereksponen. Nah, gitu ya. Yang pasti nanti ini file saya kirim, videonya juga saya kirim ya. Oke, Baik, Pak. gimana? Ya, bisa ya. Baik, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke, saya lanjut. Nah ini nggak perlu kita baca semua. Pertama yang paling penting itu langsung ada pertanyaan yang ditanya miligram, gitu ya. Yang ditanya miligram. Kalau yang ditanya miligram berat, hanya berat dari dikumarol, berat dari parastamol, berat dari propanolol, atau yang lain. Itu sama dengan kita mencari berapa besar untung dalam rupiah, bukan persen. Ya, berapa untung kita dalam rupiah, bukan persen. Maka kata kuncinya kita harus mencari ekivalensi. Ini ekivalensinya. Kemudian volume titran. Nah ini volume titran kita lakukan 3 kali, maka kita harus jumlahkan dan dirata-ratakan. Ya. Dalam penetapan kadar itu kita harus 3 kali ulangan. Nah kalau kita jumlahkan sederhananya kepala depannya itu 23, berarti kepala depannya dapat 23. Ekornya ini desimalnya 3 dan 4. Ini 0. 3 dan 4 kalau dijumlahkan dapat 7 dibagi 3 dapat 2. Berarti 23,2. Itu gampangnya. Nah ini kalau mau didapatkan ini angkanya 16,81 itu sebagai berat ekivalen. Jadi volume titran kalikan dengan berat ekivalen, samalah itu kita dapatkan untung dalam rupiah. Berapa rupiah untungnya? Kalau tadi kita jual propanolol 10.000, modal 8.000. Berarti 2.000 gitu ya. Nah ini kita tinggal mencari miligramnya aja, berarti kita kalikan ekivalensi dengan volume titran. Volume preaksi. Jadi dapat 23,23 kali 16,81. Nah, kalau kita kalikan, kita dapatkan 390,55. Gitu ya. Oke. Sampai sini udah bisa? Intinya kita tinggal mencari ekivalensi kalikan dengan volume titran. Mau dilakukan 3 kali, 4 kali, 5 kali, ambil rata-ratanya. Ya. Jadi itulah berat dari obatnya ya, bukan berat dari sampelnya. Gitu. Oke. Saya ulangin lagi yang berikutnya. Nah ini gitu juga, kita tidak perlu baca semua. Yang paling penting itu kita lihat mana yang termasuk sebagai sampel. Nah ini kata-kata sebanyak itu menunjukkan sampelnya 100 mg. Kemudian berikutnya yang perlu adalah volume titran. Selalu dinyatakan titik akhir titrasi. Endpoint. Volume titran, itu kata-kata kuncinya ya. Dapat 7,2. Nah, volume titran ini kita harus kalikan dengan ekivalensinya. Ada kata setara. Ini dia. Jadi 7,2 tinggal kali 13,61. Itulah miligram alupurinolnya. Pertanyaannya apa? Persen. Kalau yang ditanya miligram, cukup 7,2 kali 13,61.
Tapi kalau yang ditanya persen, dibagi dengan berat sampel. Jadi 3 kata kunci yang penting di sini. Pertama, berat sampel. Kedua, volume titran. Ketiga, ekivalensi. Itu kata kunci yang penting kita pahamin di sini. Ya. Apapun metode titrasinya, apapun soalnya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita dapatkan 7,2 kali 13,61 per 100. Ini tinggal matikan. Cukup yang di atas dikalikan. Dapatlah 87,99 atau dibulatkan 98%. Oke, nah itu kira-kira yang paling penting. Ya. Jadi yang paling penting di situ kita mengenali kata kunci di dalam soal. Oke, gimana ini? Weli Hapsari. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya, saya sudah setting 3 jam, tapi sepertinya tidak mungkin, tergantung dari kekuatan masing-masing, kesepakatan masing-masing, mau dihentikan jam berapa, terserah. Ya, kalau settingan jam saya ini 3 jam saya siapkan. Bebas, mau tanya, apa yang mau tanya. Ya, intinya di dalam volumetris 3 kata kunci tadi yang perlu dicermatin, ya. Volume titran kalikan berat ekivalensi, itu sudah dapatkan berat dari bahannya, bahan obatnya. Kalau ditanya persentase, tinggal dibagikan dengan massa dari sampel. Ya. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Sari Ayu Seri Lubis. Ada yang tanyakan, silakan. Jadi yang pertama tadi yang perlu saya tegaskan adalah inti dari soal yang materi pertama di volumetris. Pertama itu adalah massa sampel, kemudian yang kedua volume titran, yang ketiga berat ekivalensinya. Volume titran tinggal kita kali berat ekivalensi, itu sudah kita dapatkan nanti massa dari bahan obatnya. Kalau kita mencari persentase, tinggal bagikan dengan berat sampelnya. Apapun soalnya, mau volumetris, alkalimetri, asidimetri, iodometri, ataupun yang lain. Tak terkecuali, gitu ya. Termasuk nanti kompleksiometri. Nah, itu kalau nanti berhubungan dengan volumetris. Oke, nah kira-kira seperti itu. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Untuk sementara nanti video dari apa yang saya sampaikan bakal saya kirim. Silakan nanti bisa diulang-ulangin, ya. Gitu juga untuk PowerPoint-nya. Oke, sementara saya cukupkan dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Iya, iya. Selamat malam, Pak. Oke, saya izin ya, live ya. Ya, Pak.